trainer of trainer, guru inovatif se-Indonesia. Lalu pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala suri teladan yang telah diberikan kepada kita semua, yang alhamdulillah sangat-sangat tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata bagaimana dalam hidup dan kehidupan ini, utamanya bagi kita sebagai pendidik. Nah, salah satu di antaranya adalah bagaimana saling berbagi, menebar kebahagiaan bersama kepada Bapak Ibu, dan insya Allah akan menebarkan kembali kepada teman-teman yang akan didiseminasikan. Yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa pengumuman itu kami peroleh nanti pada sore hari tadi, sehingga ternyata dari tanggal 25 kami meminta kepada master itu, tetapi dari panitia juga, tapi kami permohonan maaf karena banyaknya peserta yang harus diverifikasi, dan alhamdulillah dari teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya, dan kami follow up terus untuk kepada sahabat-sahabat edukasi yang seluruhnya mengumpulkan tugas, dan ada beberapa sebenarnya yang terkendala karena tugas yang ada di dalamnya itu ada yang tidak lengkap, tetapi kami menjamin bahwa dari 60 orang yang kami usulkan memang alhamdulillah akhirnya diterima semua, dengan jaminannya bahwa saya sebagai master trainer menjamin untuk bagaimana teman-teman bisa melaksanakan, dan insya Allah kami akan tetap mendampingi. Nah, seperti itu. Jadi dari 50-an, 53 kalau saya tidak salah, itu yang dikirimkan di awal, tapi kami memperjuangkan yang lainnya, termasuk, mohon maaf saya sebut namanya, Ibu Firawati itu sebagai bukti dan dia bisa memberikan saksi, dan sebenarnya masih ada beberapa yang lain tapi saya hubungi pada batas waktu dia tidak angkat. Seandainya mereka menyelesaikan tugasnya, sedikit lagi sebenarnya tinggal tugas make dengan office online itu ada sedikit, maka saya juga bisa pertahankan untuk seperti itu Bapak Ibu. Itu yang bisa saya perjuangkan kepada Bapak Ibu, dengan niatnya adalah mudah-mudahan dari pengumuman itu tidak semua dari 90 yang memasukkan tugas Microsoft Teams di awal, dan pada akhirnya tinggal 60, tapi itu adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa, di mana pada tahun 2019 itu hanya ada 40 di Indonesia. Nah, di tahun 2020 ini di Sulawesi Selatan 2 saja ada 60, dan alangkah bahagianya semua sahabat-sahabat edukasi guru inovatif termasuk saya akan bangga sekali ketika Bapak Ibu mampu menyelesaikan diseminasi itu. Dan yang memeriksa nantinya itu Bapak Ibu saya sampaikan dari awal bahwa itu disilang. Jadi proses penyelesaiannya nanti disilang lagi pemeriksaannya. Jadi di samping kami itu juga disilang oleh master trainer yang ada di daerah-daerah lain. Kayaknya Sulawesi Selatan itu diperiksa oleh Jawa Tengah kayaknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tetapi jangan khawatir bahwa insya Allah kami tetap berkomunikasi. Nah, ada link karena ada kesalahan sepertinya dari urutan nama yang kami kirimkan itu berubah, dan di shore-nya itu tidak dilihat lagi dengan asal sekolah dan kabupaten. Mungkin karena banyaknya peserta yang harus seperti itu, jadi mohon dengan sangat ada link yang saya kirimkan di chat, boleh diperbaiki, disesuaikan namanya dengan nama saja yang diedit dengan kabupaten kota, supaya menjadi pegangan bagi kami untuk memperbaiki ke depan. Tetapi tidak masalah karena setelah saya mengecek, jadi saya betul-betul mengirimkan asli dari sana,
Setelah saya mengecek tidak ada sih nama yang dikhawatirkan oleh ada beberapa teman ada nama yang sama. Kami mengeceknya tidak ada nama yang sama kecuali dua seperti Salman dengan Muhammad Salman. Nah, itu saja. Tetapi kami lihat bahwa yang hampir terkendala juga itu adalah Salman. Muhammad Salman, alhamdulillah selesai tugasnya. Salman, ada tugas di dalamnya yang salah kirim mungkin. Tetapi setelah kami konfirmasi bahwa dia salah kirim dan diskusi panjang dan kami jamin juga insya Allah mudah-mudahan jaminan kami tidak sia-sia. Pak Salman saya lupa dari mana itu. Insya Allah mampu juga untuk mendiseminasi. Informasi selanjutnya, sahabat edukasi, bahwa hasil perhitungan sesuai dengan panduan, kalau 20 orang yang dibimbing maka untuk menjadi dinyatakan lulus 75% atau 15 orang baru dinyatakan master trainer trainer itu bisa lolos. Ya, jadi harapan kami antisipasi dari awal ini baru dari semua kelompok di Indonesia kami lihat di grup besar baru mereka berpikir keras lah saya sudah terlanjur menerima banyak peserta. Bagaimana dengan itu? Jadi kalau misalnya 100 pesertanya, 100 peserta berarti harus 50%. Berarti 50 itu yang tambahan dari itu tidak tertulis di panduan. Jadi kalau 100 jumlah peserta maka 50% harus lulus master trainer. Sebab itu saya sebagai master trainer di Guru Inovatif Sulawesi Selatan 2, untuk teman-teman yang mau dilatih, saya hebatnya mohon maaf ini kita pilih-pilih saja yang bisa lulus. Iya, artinya apa? Tidak menutup kemungkinan kita memilih betul-betul yang serius, mengamankan diri dulu para calon-calon trainer ini. Kita amankan diri dulu, kira-kira siapa sih yang bisa diajak. Utamanya mungkin di sekolah karena bisa kita follow up terus, tapi kalau di luar sama dengan di Sulawesi Selatan 2 ini ada 131 yang mendaftar, yang aktif itu hanya 90. Seperti itu, dan yang menyelesaikan tugasnya ada beberapa. Saya coba follow up terus untuk saya telepon, saya WA, ujungnya di ujung-ujung itu dia bilang, waduh Pak, saya minta maaf, saya tidak terlalu serius mengikuti kegiatan ini. Saya jawabnya, oh iya, terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi tetap saya memberikan tutorialnya dan alhamdulillah ada sih yang menyelesaikan, tapi dia terkendala dengan tugas-tugas sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Di panduan sangat jelas. Jadi saya tanyakan tadi tanggal 25 sampai 30 itu persiapan, tanggal 30 pengumuman. Bagaimana itu? Tetapi silakan, maksud saya begini, saya tetap, ini belum ada keputusan pasti, tapi saya yakin teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan 2 ini sudah ada persiapan-persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Makanya dari kemarin mungkin tidak salah, baru mungkin dirasakan, kenapa cepatnya disuruh orang buat flyer, kenapa cepatnya disuruh orang ini disarankan, bukan disuruh ya, disarankan untuk ini. Sekarang hari ini adalah hikmahnya yang saya sudah pikirkan jauh sebelumnya, bahwa jangan sampai, dan bukan jangan sampai karena pada hari ini sudah sampai. Alhamdulillah sudah disampaikan seperti itu tanggal 1 sampai 3. Silakan kirimkan sesuai dengan format yang kami berikan. Siapa-siapa yang calon peserta diseminasinya Bapak Ibu, cek ke saya, dikirimkan itu. Sebenarnya saya mau buat di Teams, tapi tidak apa-apa, mempercepat saja. Boleh nanti saya buatkan kolomnya di Teams. Bisa juga di chat saya atau di chat saya secara pribadi saja itu. Seperti itu di awal. Penting ini. Saya mau sampaikan
sebelum saya yang mau bertanya mengacungkan tangannya, selamat kepada 60 peserta yang dengan gigih, dengan tangguh dan dengan persiapan lolos untuk desiminasi. Jadi dari 90 yang aktif mengirimkan tugas di awal, alhamdulillah ada 60 peserta, jadi 30 yang tidak tidak selesai. Tapi kami mengatakan bahwa memang akan terjadi seleksi alam. 60 ini mudah-mudahan bisa lolos semua. Amin. Baik, kita buka pertanyaan. Jadi yang saya persilakan, mohon maaf kepada teman-teman, yang saya persilakan saja dulu yang mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Herman. Ada Pak Herman, silakan. Ada pertanyaan? Dari tadi itu, Herman. Pak Herman, silakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya nyalakan juga anunya ya. ya, supaya kelihatan muka gagahnya deh. Oh begitu kak. Saya sebenarnya rindu bersua ini. Begini Pak, sesuai dengan hasil yang tadi saya baca, hasil pengumuman kelulusan, ya alhamdulillah saya dinyatakan lulus meskipun saya lihat ini nama sekolahnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi saya kira itu persoalan teknis saja ya. Terus terang saja Pak, baru malam ini saya kirim layarnya ke apalagi ke teman-teman untuk diisi linknya. Sampai sekarang ini baru mungkin belum cukup 5 orang yang mendaftar. Tapi saya batasi sampai besok untuk pendaftarannya. Bagaimana kira-kira karena apakah ini tidak, apalagi ini tidak menghambat nanti nih? Ya saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Pak Herman. Seperti ini, untuk perbaikannya itu nama kabupaten dengan nama sekolah silakan diisi di chat. Ada link saya kirim. Jadi yang diedit nama sekolah dengan kabupatennya. Ya, sebenarnya sih punya file itu, tetapi baguslah kalau Bapak Ibu tidak ada lagi salah di antara kita. Kalau mudah-mudahan itu baru saya kirimkan kembali ke memperbaiki ke Master Fellow. Untuk kegiatan malam ini kan masih ada Pak 1 sampai 3 ya. Yeah. Masih ada sih 1 sampai 3 karena nanti di tanggal 5 baru kita mulai diseminasi. Jadi silakan Pak, jangan batasi sampai besok, tetapi begitu cukup dengan sesuai keinginannya Bapak Ibu, misalnya 200 orang keinginannya, tutup. Kalau 25 keinginannya, tutuplah itu lini itu, tidak ada lagi pendaftar. Maksud saya begini, bukan kita tidak mau membimbing berbagi kepada teman-teman, tetapi kita juga menyelamatkan diri. Begitu Pak Herman. Betul. Ya. Harapan saya itu strategi saja, biar mereka mungkin di kelompok lain tidak seperti ini. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa kalau mau kita terima 100 silahkan. Nah, iya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada lagi yang lain yang bertanya? Ini ada 60, masih 33. Mohon izin kepada teman-teman yang tahu nomornya, teman yang lain yang dilihat di sini tidak ada, boleh dihubungi supaya kegiatan kita bisa maksimal karena sebenarnya kita sudah didesak oleh waktu. Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi bisa juga saya tampilkan. Apa? Ayo, silakan Bapak Ibu. Pak Yaser.
Tidak ada lagi? Halo? Izin, Ya, Pak, izin. oke. Pak Musamil, silakan. Kasih Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihlah dong muka aku Anda. Betul. Aduh. Iya. Alhamdulillah, syukurillah. Kita bertemu kembali setelah beberapa hari kembali ke rutinitas masing-masing. Begini, berkaitan dengan kegiatan ini, seperti disampaikan tadi oleh partner saya, tadi kebetulan satu daerah juga dari Sidrap, Ya. bahwa saya juga belum istilahnya melepaskan flyer, tetapi untuk Masih di gurun deh, masih di gurun. untuk Ya. peserta alhamdulillah sudah ada, karena saya melakukan gerakan ya gerilya, artinya saya dapat melalui chatting dan teman-teman, karena bahasanya Kanda, kita harus cari betul-betul teman-teman yang siap untuk lulus. Apalagi begitu saya dapat informasinya tadi, saya kaget sebenarnya, wah 75% ini. Karena mungkin main-main juga kita bercanda-bercanda mungkin di informasi sebelumnya, karena bahwa ya calon trainer ini tugasnya ya menyampaikan, mengajar seterusnya, ada pun kelulusan ya nanti kita di belakang. Ternyata kemudian hari berjalan waktu ada informasi tadi saya lihat bahwa minimal 75% kelulusan. Kemudian lanjut, yang ingin saya mungkin konfirmasi berkaitan dengan diseminasi ini adalah yang pertama, kegiatannya kan dimulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 10, berarti ada 6 hari durasi waktu. Yang saya mau tanyakan di sini Kanda, bahwa yang lalu kan kita mendapatkan masih 4 hari ya mendapatkan materi. Apakah nanti trainernya ini, maksudnya seperti itu, yang 60 orang ini, dalam menyampaikan materi ini itu selama 6 hari itu materi terus full, atau mungkin di hari kedua sampai hari kelima saja, di awalnya itu ada pembukaan dan penutupan, atau bagaimana teknisnya? Kemudian yang kedua adalah berkaitan nanti misalnya kita memberikan penugasan kepada peserta kita, apa model penugasannya itu, apakah seperti yang lalu atau bisa mungkin ada tambahan, atau ada mungkin apalah istilahnya seperti itu yang bisa diberikan kepada peserta. Sehingga saya di akhir TOT kemarin ada penyampaian dari master trainer bahwa untuk materi deploy itu tidak kita berikan, dan untuk termasuk nanti untuk materi NEC-nya itu Microsoft edukatornya itu hanya kita menyampaikan untuk peserta ikut ikut kegiatan, kemudian ikut misalnya untuk mendapatkan penghargaan atau sertifikat Microsoft seperti itu. Ya, itu mungkin cukup dulu Kanda sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perlihatkan dulu di sini, ya. Jadi kita lihat semua dulu di panduan. Oke, jadi ini untuk waktunya. Jadi itu rekrutmen peserta sebenarnya 25 sampai 30 walaupun secara abstrak, dan itu tadi alhamdulillah strateginya memang seperti itu. Jadi walaupun kita bergerilya, silakan. Saya prinsipnya sih begitu saja. Jadi kita bahagia saja, karena pasti kalau orang-orang yang mampu kita bimbing, misalnya di MGMP kita sudah tahu orangnya siapa, undang saja secara khusus. Dan yang lainnya nanti lagi pakai strategi, nanti lagi yang sudah kita bimbing, baru itu lagi yang membimbing kita dampingi. Jadi kayak MLM. Nah, kita mengamankan dulu diri. Ya, kemudian ini Bapak Ibu, sahabat edukasi guru inovatif, pembuatan akun peserta itu tanggal 1 sampai 3. Nah, untuk mengantisipasi ini, insya Allah nanti tanggal 4 kami berikan semuanya, kami kirimkan.
Jadi kalau ada yang mengirimkan itu sesuai dengan format yang kami berikan, tanggal 1 kami buatkan, tanggal 3 bersamaan, insya Allah tanggal 4 kami berikan untuk pelaksanaan di tanggal 5. Ya, doakan kami sehat sehingga mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita kirim, ini adalah pembentukan kelas Teams. Jadi ini kita buatkan kelas-kelasnya sehingga di semua kelas itu kami ada. Jadi yang diundang yang pertama mungkin teachernya adalah master trainer. Ya. Pelaksanaan diseminasi ini tanggal 5 sampai 10 yang ditanyakan tadi. Jadi tanggal 5 sampai 10 ini materinya sudah ada di panduan, termasuk Microsoft Educator Community. Jadi di Microsoft Educator Community ini redeem kodenya nanti kami berikan. Oh ya. Ya, jadi redeem kode yang jelas Bapak Ibu untuk pertama itu walaupun tidak ada sebenarnya redeem kode, tetapi mereka mau diajarkan bagaimana caranya untuk redeem kode. Nah, untuk redeem kode itu, redeem code itu nanti Bapak Ibu kami berikan redeemnya dengan termasuk apa namanya surveinya yang wajib diisi, karena di situ dia lihat apakah sesuai dengan jumlah yang mengisi survei dengan yang mengisi redeem itu. Nah, ada grafiknya di situ. Jadi kami berikan, jadi mulai itu kecuali Doplay tidak ada. Nah, materi-materi yang ada di panduan belum download juga. Terputus itu. Ini materi-materi di panduan bisa kita lihat semua, jelas sekali materi-materinya. Oke. Dulu sedikit. Jadi di materi itu jelas sekali ini di beberapa halaman ke bawah ini jelas sekali, mulai dari Microsoft Educator Community. Dicoba sama-sama kita lihat. Nah, di Mac ini Bapak Ibu bagaimana caranya mendaftar di Mac. Kemudian memberikan contoh cara pengerjakan kursus 1. Kemudian menugaskan peserta untuk menyelesaikan Linear Path Teacher Academy. Ini ada di sini Bapak Ibu ya, lengkap. Kemudian di Teams, mengenalkan Microsoft Teams, kemudian instalasi Teams di laptop dan smartphone. Jadi nanti itu yang link untuk itu boleh diberikan jauh sebelumnya. Kemudian memulai Microsoft Teams, membuat kelas ini, menambahkan siswa, menjelaskan fitur-fiturnya itu. Jadi sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi waktunya juga tidak lama. Kemudian selanjutnya itu adalah materinya yang lainnya. Form itu adalah bagaimana form. Sebenarnya saya sih mau berbagi bagaimana form itu real time, tapi mudah-mudahan ada waktunya dan itu lebih singkat sekali. Sebenarnya tinggal saya menjelaskan saja alurnya, Bapak Ibu akan lebih paham karena ini baru Bapak Ibu. Selama ini kan kita langsung membuat di form, sehingga kalau misalnya butuh file Excel-nya harus download lagi. Nah, ada sih sistem caranya dia real time, begitu dia mengisi langsung sudah ada. Nanti saya perlihatkan caranya. Mudah sekali, langkahnya saja Bapak Ibu calon trainer yang akan mengeksplor itu. Kemudian seterusnya materinya itu adalah di form, memulai Microsoft Form, quiz form, pertanyaan pada Microsoft Forms, dan diberikan peserta jangan yang terlalu susah tugasnya. Kemudian untuk form tugas itu nanti saya bagikan link template-nya kalau mau ya. Nanti saya jadi Bapak Ibu tidak tinggal ngedit saja isinya. Ini insya Allah mempermudah supaya tidak terlalu banyak pekerjaan kita. Silakan edit yang saya sudah buat. Kalau misalnya bersesuaian dengan itu boleh. Kemudian yang selanjutnya ini adalah OneDrive dan Office Online.
Review OneDrive dan Office Online. Bagaimana caranya di OneDrive itu nyimpan fotonya teman-teman supaya dia itu adalah kebahagiaannya penyimpanannya 5 tera. Foto menyimpan semua file-file fotonya dari smartphone ke OneDrive. Kemudian bagaimana caranya membuat folder, mengupload folder, seperti itu. Ini yang di bawah ini yang gambar gunung-gunung bagaimana mengaktifkan. Jadi kalau misalnya begini, tidak tampil Pak. Tidak tampil ya. Pak Rasi yang share screen. Ya, Pak Rasi yang ambil screennya. Pak Rashid. Tampil kok, tampil. Tampil loh. Tampil ya. Tampil, Iya, tampil. Mungkin Iya, Pak ada Fahmi tidak kali. Pak? tampil. Kalau tidak tampil nanti ditampilin. Sekali memang. Oke. Baik. Ya, bercanda Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya di form itu bagaimana menambahkan gambar, video pada pertanyaan. Kemudian bagaimana caranya membuat section. Kan itu saja. Jadi tidak terlalu repot Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti OneDrive dan selanjutnya kan kita banyak di grup. Boleh kita share di grup ataukah di hari sebelumnya kan misalnya Bapak Ibu jadwalkan malam atau Bapak Ibu jadwalkan pagi. Masih ada waktu untuk di antara itu kita bisa sharing. Nanti saya juga membantu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang bertanya beberapa orang, tidak apa-apa, kita dibuatkan kelas. Setelah dibuatkan kelas, dipanggil juga saya masuk ke situ. Nanti apakah ada yang lain menjadi pemateri karena saya tahu bahwa di sini banyak sekali dan banyak yang lebih tahu. Saya hanya sebagai fasilitator, tinggal saya menambah saja. Ya, seperti itu, jadi jangan terlalu terbebani, termasuk di hari terakhir itu dibuatlah strategi seperti apa materi ini sehingga materi ini terpenuhi semua. Oke, di OneNote kelas notebooknya diselaraskan saja dengan Teams. Iya, seperti itu. Ya, begitu Pak Musamil. Jadi terima kasih telah mengundang teman-teman yang bisa diandalkan. Dan itulah strategi kita yang paling utama. Sedikit mungkin tanda tadi. Iya, masih ada. Jadi saya tangkap tadi bahwa untuk kegiatan meetingnya nanti di Vicon ini itu diserahkan ke partnernya kapan waktunya yang pas itu dilakukan bersama dengan peserta. Itu kan ya? Iya. Oke. Ya. Halo. Bilang Ki. Hujan. Mikrofonnya Pak Musamil tidak nyala. Mikrofonnya tidak nyala. Iya, halo. Ya, itu oke. Ya, jadi ulangi tadi karena bahwa yang saya tangkap dari penjelasannya tadi bahwa untuk ke Vicon itu waktunya dikondisikan serahkan sepenuhnya kepada trainer-nya untuk mengatur bagaimana baiknya untuk melakukan kegiatan nanti pada saat diseminasi. Yang terakhir mungkin yang saya mau tanyakan ini adalah terkait tadi masalah penugasan. Artinya ketika kita memberikan tugas-tugas kepada peserta kita, ya mungkin bahasanya tadi yang saya tangkap bahwa ya yang biasa-biasa saja ada mungkin atau yang tidak terlalu memberatkan. Yang ingin saya garis bawah di sini bahwa misalnya ketika ada penugasan yang diberikan kepada peserta dan ternyata tugas tersebut misalnya tidak selesai di saat hari terakhir, misalnya selesai tanggal 10,
Apa kita waktu atau bagaimana? Kalau misalnya beri waktu 2 atau 3 hari atau bagaimana? Oh, penyelesaiannya mungkin. Terima kasih. Iya, jadi terima kasih, menarik sekali. Ini dari tanggal 5 sampai 10 kita diseminasi. Kemudian karena dia butuh proses juga penyelesaiannya, maka itu 10 sampai 15 itu tidak ada lagi tugas. Jadi ada settingan waktu ke depan, tetapi teman-teman silakan berimprovisasi, jangan kasih waktu tanggal 15. Karena pasti mereka, insya Allah mereka akan menyelesaikan tugas, apalagi kan yang kita pilih orang bagus. Begitu selesai, insya Allah dia mengerjakan tugas. Berilah waktu, durasi waktu jadi 5 sampai 10, maka sama dengan saya kemarin, baru saya ungkap rahasianya. Oke? Rahasianya kemarin kan saya press waktunya ke belakang. Nah setelah itu, ada yang masih terkendala, masih mau kumpul tugas, saya tinggal rubah waktunya, yang penting bahagia. Ya kan itu ya, supaya kita tidak terkendala dengan aturan, kita tidak melanggar aturan, tetapi ada namanya teknik kejutan. Jadi kita kurangi 2 hari. Tolong Pak, saya ada kendala seperti ini, mohon maaf ini bisa tidak ditambah waktunya. Oh ya silakan, yang penting bahagia, saya juga bahagia, saya tambah durasi waktunya. Jadi kalau Pak Musamil ini bila lagi kakanda kelihatan ini saya lebih tua dari Pak Musamil. Ya. Dia bilang adek kah atau apa? Ya. Iya. Ya, seperti Pak Menteri itu tidak mau dipanggil Bapak karena dia kelihatan lebih tua, jadi panggil Mas. Iya. Ya. Iya, itu orang tidak tahu. Saya tahu psikologisnya ke arah sana. Nah, begini. Jadi silakan Bapak Ibu. Ada beberapa form yang saya bagikan, silakan diubah sedikit. Yang jelas adalah formnya itu jangan memberatkan peserta. Jadi tanggal 15 itu final, tidak ada lagi. Dan mungkin bisa jadi seperti itu, masih ada. Nanti chat saya, kasihan, ini sampai batas waktunya sampai jam 11.59, dia ngumpulnya tidak bisa masuk, padahal dia ngumpulnya jam 2 tanggal 16, jam 2 waktu Indonesia bagian tengah ya, bukan jam 14. Nanti iya enggak apa-apa, coba kita buka lagi sedikit, kan enggak kelihatan, kami maklumi itu. Tapi kalau mohon maaf ini bedanya 3 hari, waduh, kapan diperiksanya? Ya seperti itu. Jadi ada durasi waktunya. Iya. Jadi ada tanggal 10 sampai 15 di panduan itu. Iya. Terima kasih banyak. Jadi ya. Seperti itu. Jadi saya berharapnya begini, bukan berapa banyak yang kita ajar, tetapi seberapa bermanfaat ilmu yang kita berikan karena kita ada. Itu saja. Nantilah kita di MGMP kita di mana lagi. Jadi prinsipnya bukan seberapa banyak yang kita ajar, tetapi seberapa bermanfaat ilmu yang kita berikan itu karena kita ada. Nah itu saja. Jadi bermanfaat karena kita adalah yang menginformasikan. Kan ada juga yang bermanfaat tapi tetangga yang menginformasikan. Dia bilang iya atau tonji, kenapa tidak nak kasih tahu kak? Berarti kita yang kurang bermanfaat. Ya, seperti itu. Iya, makasih. Kasih, Pak Musamil sambil berkata. Saya kira jelas untuk Pak Musamil. Pak Yaser, Yaser Rafat, silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, ini pertama terkait dengan jadwal. Di jadwal diseminasi itu Artinya kalau misalnya kami mau melaksanakan tanggal 5 itu, artinya kami sudah memberikan materi lebih dulu, kemudian dibuka oleh panitia itu pada tanggal 6 pukul 14 Pak ya, kita di sini WIB saya lihat. Ya, itu edukator fellow ya. Ya, jadi itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan juknis halaman terakhir. Di juknis halaman terakhir di situ kita diberikan ini keringanan
bisa berkelompok maksimal 3 trainer, yang penting menghandle minimal 20 peserta. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, yang poin ketiga itu Pak, Ya. apakah masing-masing trainer ketika berkelompok itu masing-masing membawakan materi ke kelompoknya, yang anggaplah misalnya 3 orang berarti ada 60 minimal, masing-masing main 20-20, ataukah bisa 6 materi ini kita bagi, anggaplah misalnya saya di Microsoft Educator Community, kemudian si B di Sway, si C di Teams, dan seterusnya Pak. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yasir ya. Jadi alhamdulillah pertanyaannya menarik juga. Saya tidak mau memang memberikan tadi penjelasan karena saya berpikir insya Allah nanti ada yang bertanya. Jadi kita serba aturan Bapak Ibu. Kita di umat Islam juga mohon maaf yang bukan non Muslim, tetapi saya memberikan gambaran seperti ini. Kita waktu salat kita bisa dijama, tetapi tidak sembarang, ada prosesnya. Sama dengan ini, materi ini boleh kita gabungkan beberapa trainer dengan catatan bahwa setiap trainer itu mempunyai anggota minimal 20. Jadi kalau misalnya kita mau borongi seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kalau saya tidak bisa membawakan semuanya, kita kolaborasi dalam artian bahwa setiap kelipatan 20 ya. Jadi kalau misalnya Pak Yasir adalah 20 anggotanya, Pak Musamil juga 20, maka itu adalah 40 orang, 2 orang trainer. Caranya memberikan materi, misalnya materi Sway, boleh 2 orang bawakan. Materi Teams 2 orang bawakan. Jadi mungkin di Teams itu bagaimana caranya membuat kelas, memasukkan tugas. Satunya lagi bagaimana caranya membuat kalender. Bukan bahwa materi itu ada yang lepas. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan berimprovisasi karena kami rasa penilaian itu ada di rekamannya. Jadi tolong yang merekam itu calon trainer yang merekam, jangan yang lain. Jadi seperti itu di panduan itu Bapak Ibu, bahwa boleh, sangat boleh kita berkolaborasi, sangat boleh, silakan. Jadi tetapi dengan kelipatan 20. Karena kenapa? Nanti kita baku senggol-senggol nantinya, yang saya takutkan. Jangan sampai tidak cukup 75%, dia bilang, kamu ada yang tidak cukup, saya cukup saja. Nah ini yang masalah dengan 75% itu. Jadi silakan Bapak Ibu, saya kira semakin banyak kita di dalamnya, insya Allah itu akan semakin memudahkan kita. Jadi silakan Pak, untuk berkolaborasi. Ini kelulusan peserta saya tambahkan divalidasi oleh 2 orang master trainer dengan mempertimbangkan kehadiran dalam kegiatan TOT, menyelesaikan tugas yang terakhir Pak ya, dan menyelesaikan aktivitas yang di Microsoft Educator Community. Ya. Oke, seperti itu ya, Sir. Singkat, mudah masih ada tambahan dari penjelasan saya. Siap, sudah dimengerti Pak. Oke, dijelas ya. Makasih. Mudah-mudahan teman yang lain juga. Saya lanjut ke Pak Abdul Aziz. Ya, Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Ya, ya, Pak Aziz, silakan, belum kedengaran. Atau saya yang tidak mendengar? Mohon izin Pak Hijrat, dengar suara Pak Aziz? Mana maskernya? Ada aja. Tidak ada suara Pak. Sama ya. Kukira telingaku yang tidak mendengar.
suaranya. Belum ada Pak Sis. Mohon izin Pak Sis sebentar dulu. Oh, atau boleh di chat Pak Sis. Nanti saya baca-baca coba di chat. Ibu Erni Handayan. Ibu Erni Handayani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kanda, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Terus terang perasaan saya malam ini Pak senang sambil domba-domba. Senang Pak karena sudah dinyatakan lulus untuk tahap berikut, tapi terus terang domba-domba Pak untuk persiapan diseminasinya itu. Begini Kanda, terus terang saya secara pribadi dan saya setelah melihat tindakan syarat peserta itu harus tadinya saya berencana untuk saja deh disebar bilang. Pertanyaan saya kan sebenarnya rencana awal itu kan di awalnya bisa berkolaborasi sampai 4 orang, tapi saya lihat setelah download itu tadi persiapan ternyata maksimal 3 orang. Yang saya mau tanyakan itu teknisnya nanti, misalnya di pertemuan pertama apakah satu orang itu bisa menjadi host, yang duanya bawa materi, kemudian dan seterusnya lah settingannya seperti itu. Terus yang tugas-tugas yang diberikan ke peserta nanti apakah teknisnya sama saja pada saat kami kemarin, dan supaya mereka mudah lulus tidak perlu yang berat-berat seperti bahasanya tadi. Terus yang ada di saya sedikit mau tanyakan kurang lebih sama tadi, mungkin belum terjawab Pak, yang tanggal 5 itu di situ kita manfaatkan untuk apa? Apakah seperti kemarin kita perkenalan dengan peserta, termasuk juga misalnya peserta mengganti foto profil dan sebagainya, karena saya lihat nanti pembukaan resminya nanti tanggal 6. Untuk sementara seperti pertanyaan saya kan. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin dulu sebentar sekali saya cas dulu. Oke Bu Erni, jadi domba-dombanya itu jangan terlalu khawatir lah. Jadikan motivasi, jadikan pemicu, karena insya Allah Tuhan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita ketika kita mau berupaya. Dan bermimpi indahlah pada saat kita terbangun, bukan pada saat kita tertidur. Kenapa? Karena kita bermimpi pada saat tertidur, maka besoknya hilang. Sama dengan saya ketika tadi malam saya bermimpi diberikan uang 100 juta. Maka uang 100 juta itu saya bagi-bagi saja. Tetangga bilang, kenapa kita bagi-bagi semua? Saya bilang, gampang Ji, nanti saya mimpi lagi. Dalam artian bahwa sesuai dengan pertanyaannya tadi, marilah kita saling membantu dalam kegiatan diseminasi ini. Yang ditanyakan tadi yang pertama adalah bagaimana proses penyelesaian atau pemberian materi pada kegiatan diseminasi itu. Jadi silakan berkolaborasi. Yang jelas bahwa Bapak Ibu sudah kapli memang pesertanya. Contoh, Bapak Ibu membuat link pendaftaran 60 orang ya, supaya kita jujur-jujuran di dalamnya 60 orang. Maka 3 orang yang menjadi trainernya, calon trainer, 3 orang yang membawakan materi. Kalau saya biasanya sih supaya kita tidak saling komplain dengan peserta nantinya siapa yang lulus, saya bagi memang dibagi 3 dengan cara diurutkan. Jadi langsung kita potong 20, tetapi kita sort dulu sesuai dengan targetnya namanya. Misalnya A, B, C, D sampai Z. Nah setelah kita short itu, maka
kita sudah pilih dari yang teratasnya, kemudian kita potong. Jadi misalnya Bu Erni mau berkolaborasi dengan Ibu Mifta, langsung terpotong menjadi 2. Jadi atau 40 menjadi 2. Pesertanya Bu Erni mungkin yang A, yang pesertanya yang kedua itu adalah Bu Mifta. Cara penyajian materi boleh saling bergantian, boleh juga dua-duanya memberikan materi tentang Teams. Nah, itu lebih bagus. Oke? Nah, itu jauh lebih bagus dalam artian bahwa kita sama-sama menguasai materi itu. Nah, kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana dengan tanggal 5 itu? Akan bawakan materi make Bapak Ibu. Ya, bawakan saja materi yang bisa, karena di materi itu bukan bahwa berurutan satu sama lain. Tidak ada bahwa hari pertama materinya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Jangan sampai di tanggal 6 itu yang mengambil waktu kita, karena itu live event. Oke? Itu bisa jadi seperti itu. Jadi silakan punya strategi Bapak Ibu untuk di tanggal 5 itu. Misalnya Bapak Ibu, saya mau sway dulu deh, boleh. Oh, saya Microsoft Educator dulu, boleh. Tapi yang terpenting adalah paling bagusnya Microsoft Educator dulu. Nah, seperti itu. Jadi bukan bahwa berurutan itu dari Mac, baru Teams, baru ini. Tapi pada umumnya membawakan materi itu adalah setelah Mac itu adalah Teams. Kenapa? Karena para peserta akan diperkenalkan apa itu Teams yang akan digunakan selama pelaksanaan diseminasi. Yeah. Itu Bu, masih ada yang terlupa yang saya jawab atau kita sharingkan? Untuk sementara itu saya dulu. Terima kasih. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya. Kita ada 60 orang yang saya sudah buat grupnya, mungkin sudah ada masuk di Outlook-nya semua. Di kelas Teams juga ada 60 orang semua yang lulus itu. Nanti di situ kita bisa saling chat supaya itu akan lebih mempermudah komunikasi kita. Yeah. Terima kasih Bu Erni. Terus Bu Pak Abdul Aziz. Mudah-mudahan sudah bagus gambarnya Pak Abdul Aziz. Nyalakan mikrofonnya. Belum kedengaran Pak. Oh, ini pendaftaran 6 sampai 8 Juni. Wah, sudah lama Pak Aziz ini memberikan pendaftaran, alhamdulillah. Terbatas hanya 20 orang. Oke. Ya Pak Aziz, biasa ini template-nya. Cuma yang masalahnya template-nya, oh yang membelakang itu Pak Aziz. Ya. Tidak kedengaran Pak Sis, mungkin di room chat, di chat ya. Betul. Saya tidak tahu kenapa bisa. Oh Pak Hasdin. Oh Pak Hasdin ini. Sorry, Pak Hasdin ya. Bagaimana cara mengecek kapasitas OneDrive? Jadi nanti saya share Bapak Ibu ya. Nanti saya share untuk bagaimana caranya mengecek kapasitas. Tapi kalau di Guru Inovatif itu dia adalah Bapak Ibu, dia kapasitasnya 5 tera. Saya sudah buktikan itu. Oke, Pak Hasdin, maaf baru ngomong putus-putus suaranya. Mau media apa nih? Apakah materinya yang digunakan pada kegiatan TOT 2020 tersebut dapat dijadikan acuan untuk kegiatan kami? Boleh. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga berimprovisasi. Kalau mudahnya silakan, ada beberapa tutorial dari Pak Yuce, dari saya di edukasi
edukasi guru maca di YouTube saya juga ada Bapak Ibu. Boleh dibagikan, silakan. Nah, itu pertanyaannya tadi dari Pak Asis. Boleh. Materinya boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mau membuat yang jauh lebih bagus karena persiapan saya itu singkat sekali. Nanti orang butuh baru saya kasih. Tapi Bapak Ibu insya Allah akan membuat yang jauh-jauh lebih bagus. Saya yakin bahwa di grup ini banyak yang bisa seperti itu. Iya. Masih ada satu yang ngecungkan tangannya. Sudah terjawab mungkin Pak Sisya. Itu pertanyaannya. Siapa lagi? Pak Abdul Rahman. Silakan Pak Abdul Rahman. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama, alhamdulillah karena diberi kesempatan untuk belajar lagi bagaimana mentransfer pemahaman yang kita peroleh selama mengikuti TOT kemarin. Kemudian yang kedua, terima kasih banyak Pak Rustan sebagai Master Trainer di Sulsel 2 ini. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah di saya pribadi di unit kami di SMP YPS Singkole kebetulan minggu pertama Juli tanggal 1 sampai tanggal 10 itu masa-masa pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah dan itu via daring juga. Via daring. Dan sekolah menjadwalkan itu dari pagi hingga pukul 15 gitu. Apakah memungkinkan jadwal diseminasinya itu dibuat elastis? Maksud saya adalah ketika ada waktu kosong, katakanlah jam 4 sampai jam 6, kemudian besoknya katakanlah jam 8 sampai jam 10, apakah dimungkinkan seperti itu, Master? Itu iya. dulu Pak ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Oh iya, luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Alhamdulillah ini memberikan juga alternatif kepada kita. Silakan Pak. Dari kami Master Trainer adalah bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan materi yang sudah ada di panduan. Oke. Jadi silakan, boleh gunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin dan bimbing para peserta untuk mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, seperti itu. Jadi silakan, tidak ada yang membebani. Kita prosesnya adalah online. Seandainya offline maka itu susah. Karena kalau offline mana trainernya lagi menyiapkan konsumsi, tempat. Ini silakan Bapak Ibu. Tinggal mungkin saran saja seperti tadi Pak Hasdin itu buatlah flyer-flyer atau buatlah template yang bisa dimasukkan untuk Bapak Ibu di sini memperkenalkan kearifan budaya daerahnya. Misalnya tempat rekreasi, apalah dan sebagainya silakan. Seperti itu Pak Abdul Rahman, jadi fleksibel sekali. Kita tidak menetapkan bahwa waktunya kapan. Sama dengan kemarin di TOT itu rata-rata teman-teman itu ambil sore. Nah di Sulawesi Selatan 2 kita ambilnya malam. Kenapa? Banyak pertimbangan karena pada masa itu adalah penginputan nilai dan penginputan nilai rapor. Makanya malam insya Allah seperti itu Pak. Oke, terima kasih Master. Ya, Assalamualaikum. Jadi fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fleksibel sekali. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Hasdin, mungkin ada Pak Hasdin? Tidak ada? Oke. Baik, saya bangga sekali juga kemarin karena saya juga tidak ada materinya tentang stream. Bapak Ibu di stream itu Bapak Ibu bisa rekam layar ya. Coba rasakan bagaimana mudahnya merekam layar.
Termasuk kalau misalnya Windows 10 kan bisa juga merekam layar. Saya kira untuk merekam layar banyak sekali fasilitas. Untuk videonya boleh Bapak Ibu juga download di stream Microsoft. Stream di jauh sebelumnya. Boleh mendownload beberapa aplikasi. Ya, bisa kedengaran kembali, mudah-mudahan ada yang menelpon. Beberapa aplikasi seperti Microsoft Teams, Microsoft Stream untuk melihat melihat video-video yang hasil rekaman. Ya, seperti itu. Silakan. Alhamdulillah. Yang terlambat ya mohon maaf, kami yang terlalu cepat. Betul Pak itu ya. Tidak ada. Hilang. Pak Rahman tadi mungkin masih ada yang mau dikonfirmasi, menyala saya lihat mikrofonnya. Enggak Pak. Oke. Dapat. Salah sentuh jadi. Iya. Ya, tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi saya coba share ini, Bapak Ibu ya. Saya coba share untuk yang saya katakan tadi, bagaimana memulai form. Mungkin sudah ada yang tahu, tapi kita berbagilah, tidak apa-apa. Kita gunakan waktu. Kita bagaimana memulai form itu dengan di OneDrive, supaya dia bisa tersimpan dengan langsung tersimpan. Jadi caranya, izin sudah kelihatan? Oke, sudah Pak. Sudah. Ya, oke, sudah. Alhamdulillah. Jadi caranya Bapak Ibu teman-teman adalah kita masuk di masuk di portal di Office, kemudian pilih OneDrive. Di OneDrive ini kan ada new, ada upload dan seterusnya. Kita pilih new yang tanda panah ini. Kita pilih di sini. Nah, ini. Oke. Ini ada Excel workbook, PowerPoint, dan ada ini PowerPoint-nya juga Bapak Ibu, ini real time. Jadi kalau Bapak Ibu membuat di sini maka dia juga langsung kalau ada untuk link edit. Nah, ini form for Excel. Kita mulai dari sini. Sama contoh Bapak Ibu ya. Contoh saya buat ini form jadi kalau misalnya mau membuat absen apa dan sebagainya. Ya, saya tulis namanya di sini adalah yang biasa real time absen saja, misal. Absen SMP 4. Misal. Ya, kemudian kita create ini Bapak Ibu. Oke. Nah. Kita tunggu. Maka ini Excelnya ini ke Teams. Ke form. Dia larinya ke form. Baru kita membuat ke form. Jadi dia akan real time-nya adalah tidak perlu lagi mendownload form Excel-nya. Kan biasa orang minta misalnya permintaan peserta yang banyak, bisa di sini kita buat dulu formnya Bapak Ibu. Jadi kita buat foldernya. Ini larinya ke, kan tadi saya kerja di OneDrive, dia nanti larinya ke form. Wah, jaringan saya mungkin dulu. Oke, ini Bapak Ibu sudah ada judulnya absen SMP 4, silakan modifikasi, tambah dan seterusnya. Silakan diimprovisasi. Inilah bagaimana mensinkronkan. Jadi betul-betul Microsoft 365 itu adalah all in one. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini sama dengan form yang lalu. Jadi dia masuk kembali ke form. Itu saja Bapak Ibu. Jadi sedikit saya berikan Bapak Ibu yang, karena untuk yang di bawahnya ini boleh Bapak Ibu, silakan. Ya,
Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi kita memulai, kan biasanya kita terbalik dari form dulu, kemudian kita download dan simpan di OneDrive. Nah, sekarang bagaimana bekerja dari OneDrive ke form? Saya coba menunjukkan bahwa itu bisa. Oke. Iya. Terima kasih. Ya, kita melihat aplikasi di grup dan 43 yang hadir. Tugas kita adalah 43 ini. Kalau di grup ada yang mau bertanya, silakan bantu saya menjawab. Jadi saya juga mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dalam beberapa hari ke depan juga ya, dalam beberapa hari ke depan kami juga membimbing Bapak Ibu guru yang TOT maca.id, termasuk di dalam sini ada Iba Salman, ya banyak di antara banyak teman-teman yang ada di sini juga yang berasal dari Kabupaten Sinjai. 900 orang kami bimbing juga untuk TOT maca.id. Jadi insya Allah bisa kita berkolaborasi di dalamnya. Seperti itu dari saya. Mungkin sudah jelas semuanya insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin tidak ada lagi ya. Insya Allah. Di kolom chat ada Pak. Oh, di kolom chat ya. Mohon maaf, saya lihat di kolom chat. Tapi Pak, apa kegiatan ini kami buat grup tim sendiri atau kami lakukan room guru inovasi? Iya Pak. Kita membuat room sendiri Bapak Ibu. Jadi silakan, kemudian yang merekat itu adalah calon trainer. Oke. Dari Pak Dena, untuk peserta apakah harus dari Sulawesi Selatan atau bisa dari luar pulau? Dari luar negeri juga boleh Pak. Silakan. Jadi tidak membatasi diri kita. Para peserta itu dari mana? Jadi silakan. Kemudian putus-putus suaranya. Besok nanti saya sambung-sambung. Oke. Ada lagi yang mau atau ada materi yang bisa kita share? Halo Pak Ruslan, saya mau tanya. Iya, silakan Pak. Itu yang 5 terabyte, apakah itu dedicated atau share? Artinya per orang itu 5 tera atau itu dibagi-bagi 5 teranya? Oke, Pak, per orang Pak. Jadi kalau saya penyimpanannya 5 tera, Pak Hijrat 5 tera, dari kayaknya 5 tera. Oh iya. Di output juga 1000 giga di OneDrive di 5 tera. Di form juga 1000 giga. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya bergiga-giga di dalam form. Mohon izin juga ini ada lini yang saya kirimkan tadi masih baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 yang mengisi. Silakan diisi Bapak Ibu ya.
Bisa dikirim ulang mungkin linknya Pak. Iya, saya kirim. Ada di room chat saya itu sudah kirim dari tadi. Itu nggak jauh-jauh sih. Kalau saya kirimkan ulang. Oke, silakan. Jadi format juga Bapak Ibu, ini format dari kami supaya lebih memudahkan membuat ya para peserta. Ya, jadi formatnya itu sudah saya kirimkan juga di WA. Supaya ini bisa dijual kita sama. Ya. Jadi itu ada di yang pertama itu adalah nomor username-nya. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi contohnya itu ada 12. Jadi tetap Bapak Ibu masukkan namanya. Kemudian di namanya, nama depan, kemudian nama belakang, kemudian display name-nya dan instansi sekolahnya serta nomor WA-nya. Itu yang penting. Jadi saya berikan contoh. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempercepat proses pembuatan akunnya Bapak Ibu. Jadi silakan kirimkan ke kami dan kami akan membuatnya cepat. Ya, seperti itu. Saya kira jelas semuanya. Assalamualaikum Pak. Oh ya, masih ada ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kita ini kan sudah di di tahap 1 lah istilahnya, ini ada sekitar 60 orang. Ya. Nah kalau misalnya bersamaan mengadakan diseminasi, nah mungkin ada yang siang, ada yang pagi, atau ada yang malam. Nah, siapa yang bisa mengontrol ini Pak, peserta semua, calon trainer ini yang melaksanakan diseminasi ini? Maksudnya mengontrol bagaimana Pak? Ini kan kita bersama melaksanakan, ada 60 orang melaksanakan. Ya. Betul. Dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Ya, bisa saja calon trainer ini ada yang melaksanakan pagi atau siang atau sore, mungkin ada yang malam. Ya. Iya. Terus bagaimana? Halo? Iya. Lanjut Pak. Halo. Iya. Halo. Terus bagaimana caranya nih kita calon trainer ini dikontrol ini? Iya. Apakah dia melaksanakan betul diseminasi atau tidak? Oh iya. Udah Pak, udah sekali. Semua terkontrol dengan bagus. Ada di stream rekamannya. Kemudian yang kedua,
tugas-tugas peserta kami kontrol juga, karena Bapak Ibu akan mengumpulkan. Jadi kemarin itu Pak ada 7.000 orang, itu bisa dikontrol dengan bagus. Yang kedua, audit teams itu memasukkan kami sebagai trainer untuk sebagai teacher, dan studentnya sebagai guru, sehingga saya jalan-jalan ke kelasnya Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu perlu persilakan. Itu Pak, ya. Itu paling ya. Atau ada lagi? Oke, iya Pak. Jadi tolong dimasukkan kami. Kalau tidak dimasukkan di kelas ya tidak bisa kami kontrol. Tapi kalau Bapak Ibu bisa masuk, nah saya bisa masuk. Oh, ini sudah tugas kesediaan dimasukkan di segmennya atau di tugasannya. Oh, sudah sekian orang yang menyelesaikan tugasnya. Nah, saya lihat lagi bukti rekamannya. Jadi mohon yang merekam itu satu saja, trainer, supaya jelas sekali rekamannya, tidak terputus-putus. Kemudian yang kedua, berikanlah judul rekaman itu. Jadi kalau saya sudah jalan-jalan masuk seperti yang 60 orang ini jalan-jalan ke kelasnya, Bapak Ibu nanti bisa saya kontrol di screen-nya. Oh, ini judul kelasnya, ini judul pertemuannya. Jadi buat jadwal pertemuan sekali saja Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu edit. Jadi waktunya seperti kalau ke Pak Rahman tadi. Itu pamit, makasih. Ya, makasih Pak. Ada lagi? Insya Allah jelas semuanya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, silakan persiapkan. Harapan kami kan kami membatasi bahwa Bapak Ibu 200 peserta, 100 peserta. Yang jelas bahwa kami memberikan masukan saja saran kepada Bapak Ibu bahwa kita itu yang dikuasai saja. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Tetapi Bapak Ibu insya Allah bisa meluluskan dari peserta yang ada. Jadi Bapak Ibu nantinya insya Allah dari 75%. Jadi kalau tapi kalau pesertanya adalah 100, maka itu yang kelulusannya adalah 50%. Jadi silakan Bapak Ibu, saya yakin insya Allah mulai besok, setelah itu Bapak Ibu kirimkan ke chat saya usulan akun, kemudian atau boleh dikirim dua-duanya, dikirim di grup dan dikirim di chat di WhatsApp saya, di WA pribadi saya, di chat usulan akun itu dengan format yang sudah kami berikan. Kalau bukan format yang kami berikan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu proses akunnya mungkin lambat atau kami tidak buatkan. Terima kasih untuk malam hari ini kesediaannya Bapak Ibu, sahabat edukasi guru inovatif. Mudah-mudahan ini bisa membantu kegiatan kita ke depan. Doakan juga kami selalu sehat dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu bersama dengan keluarga pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi dari kebersamaan kita untuk saling membahagiakan, supaya tidak ada lagi seperti tadi domba-domba. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Izin terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin terakhir, tolong yang ada di grup ini tidak ada lagi salah nama sekolah saya, salah nama kabupaten saya, karena Bapak Ibu sudah mengisinya semua. Insyaallah. Silakan. Kalau ada yang mau renew